Uni ganti akun dulu, Jay. Iya nih ya. Bicara sendiri, kesian. Selamat sore Bang Ganas. Islam Muslim Bang. Islam Muslim, Islam Kristen Bang. Cinta sejati buka mic itu. Namanya Ganas. Mama Bang Ganas. Monitor Bang, Islam atau Kristen? Islam atau Kristen? Dia pasang kupingnya. Aduh ya Allah. Iya, moderator kejam kali. Bantu buka itu mic-nya, moderator. Itu kuping dipasang terus tuh. Buka mic-nya, Bang. Bang. Buka mic-nya, buka mic, buka tanda mic warna hijau. Di bawah. Buka mic. Ya. Bukan celana. Ya, jangan celana. Bunda Rama. Aduh, janganlah begitu, Bang. Kamu jangan. Ya, kita harus saling memahami. Bukan saya, Bang. Bukan saya yang bilang buka celana. Bunda Rama, Bang. Begitu. Nah, supaya kita maksudnya sama-sama saling mengenal, sama-sama tahu, dan kemudian kita ke bawah gitu. Pembahasan itu jangan sampai ada saling penghujatan di dalamnya, dan kita harus juga menyampaikan sesuatu itu harus konferensi, harus jelas dan detail, dan kemudian ada nubuatannya, ada mujizat yang terjadi yang bermanfaat bagi manusia. Itu yang terpenting sebenarnya. Diam. Oke. Begitu, Bang. Bang, tahu nggak kalau Tuhanmu mati terkutuk? Lah, sekarang begini. Saya tanya dulu, tahu nggak? Tahu nggak? Saya tanya, pertanyaan saya. Tuhan kan mati. Oke lah, turut berduka. Tahu nggak kalau Tuhanmu mati terkutuk, Bang? Ya, saya tahu bahwa Tuhan itu mati. Oke. Mati terkutuk. Di Bibelmu Tuhanmu mati terkutuk, Bang. Itu karena dosa manusia Tuhan bisa mati. Iya. Kenapa? Untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Saya tanya, Bang, kau terima kalau kita harus pahami itu dulu tentang ketuhanan. Kenapa dia datang ke dunia, tujuannya untuk apa? Ya. Untuk mati terkutuk. Sebenarnya kita ini sudah binasa dan tidak akan Tuhan tidak mungkin binasa di dalam dunia ini sebenarnya. Tapi dia ingin turun ke bumi menyelamatkan kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu pun juga ada untuk mati terkutuk. Saudara yang dia katakan bahwa mengaruniakan anaknya menjadi tumbal. Dia adalah Ruh Allah yang dia akan lahir dari anak Maryam. Dia adalah kalimatullah dan dia adalah Ruh Allah. Di-mute aja, di-mute aja. Itu. Kenapa kamu tidak memberitakan berita itu kepada teman-teman yang ada di dalam grup? Dan ada di kitab saudara. Kulempar juga botol ini. Nggak mungkin juga, abangku. Nggak mungkin seperti itu. Gara-gara manusia berdosa, lalu Tuhan ini menjadi terkutuk. Nggak ada seperti itu, ya. Tuhan itu menciptakan kita. Apakah di dalam kitab ada tertulis tentang Adam dan Hawa? Mati terkutuk dulu, Bang. Tuhanmu kan mati. Di dalam Bibelmu Tuhanmu mati terkutuk. Kau terima enggak?
Itu Tuhan tidak mati terkutuk. Saya akan menjelaskan. Ada datanya, Bang. Bang, ada data-datanya di Bibelmu. Untuk itulah Kristus mati. Kenapa ke situ? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sudah pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia pasang-pasang kupingnya. Terkutuklah orang sekarang yang begini. digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung pada kayu salib, Bang? Siapa yang digantung, Bang? Itu Tuhan. Itu Tuhan. Berarti Yesus. Tuhanmu terkutuk ya, Bang ya? Tuhanmu terkutuk ya? Yang terkutuk itu adalah dosa manusia. Itu dosa Lah, manusia dia yang terkutuk. menjadi- Kenapa? Dia yang menebus digantung supaya siapa? dosa-dosa kita ini Yang digantung. terampuni. Yang Gitu. digantung, yang digantung siapa? Yang digantung pada salib siapa? Bagaimana Siapa saudara yang bisa digantung? menyimpulkan Tuhan yang terkutuk? Yang terkutuk Nah, kita adalah kasih data dosa ya. manusia, perbuatan kita, yang dimana Orang Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa karena manusia ini kan serakah, manusia ini kan sombong dan Mama, angkuh. Dia ingin menyamai Tuhan, begitu. Nah, Itu ini kita kasih kejelasannya. data. Cuma argumenmu itu salah bahwa itu Tuhan yang terkutuk. Sebenarnya yang terkutuk adalah manusia. Ya terserah kau lah, datanya nggak seperti itu. Kita buka data ya, Bang ya. Nih, saya kasih Dan coba datanya kamu biar kau baca baca. secara konferensi di sampai ke bawah itu. Konferensi meja bundar. Konferensi emang kita mau ngadakan rapat. Ya artinya kita baca jangan cuma satu ayat, baca itu semua, baru kemudian pahami, terus kemudian kamu pahami. Begini, Komprehensi. sekarang begini. Nih. Aten. Dengar dulu. Aten. Dengar dulu. Dengar dulu. Dengar saya dulu. Nah, pas ini saya katakan bahwa moderator. di Quran saja mengakui tentang kematian dan kebangkitan dan penyalipan daripada Tidak ada mengakui, tidak ada. Waduh, Nih, ini Bang, kalau datanya besarin dulu, host. kau masuk di ini di edisi TV biar kamu lebih paham. Baru kenapa dikatakan bahwa dia adalah Roh Allah dan dialah kalimatullah. Mana? Bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Saya ambil dulu ini ya, pulpen. Nah ini, Bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuk orang yang digantung, Bang, pada kayu salib. Siapa yang digantung, Bang? Nah, itu begini, oleh karena kita terkutuk dan dikatakan terkutuk di atas kayu salib itu kan ada yang pengikut dua itu. Saya tanya kau, siapa yang digantung pada kayu salib? Itu adalah Siapa yang digantung? dosa manusia yang terkutuk itu. Masa dosa yang digantung? Siapa yang disalib, Bang? Siapa yang disalib? Yang disalib itu adalah Yesus. Di sini tertulis, terkutuklah. Kau nggak tahu baca? Coba layar, baca layarnya nih. Baca nih, Bang. Terkutuklah. Pandai kan kau membaca, Bang? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang yang digantung pada kayu salib terkutuk. Nah, siapa yang digantung? Yesus, kau bilang, berarti Yesus terkutuk. Itu yang terkutuk adalah dosa manusia. Bukan dosa Tuhan. yang digantung, Bang. Bukan dosa, Bang. Orang, Bang, yang terkutuk nih orang yang digantung. Siapa dia yang digantung nih orang? Itu ayat Yesus. berapa itu? Itu di ayat berapa itu? Galatia, Bang. Tulisannya si Paulus, Galatia 3:13. Galatia 3 ayat 13. Jadi yang kau tuhankan itu Tuhan terkutuk, Bang. Bagaimana?
Tuhan yang kau tuhankan, Tuhan terkutuk menurut si Paulus. Mama Ya. pasang terus telinganya, kupingnya. Nah, orang yang kau tuhankan itu, Bang, Tuhan terkutuk. Kok sampai teriak-teriak kita ya. Oke, Bang ya, Tuhanmu Tuhan terkutuk ya. Oke, Bang ya. Oh, itu tidak, itu itu kalau kita ditafsirkan itu adalah yang terkutuk adalah orang yang terkutuk. Ada, Bang. Orang yang terkutuk baca. ini. Tidak ada yang menafsir, Bang. Kita baca nih Bibelmu. Coba kau baca sendiri, baca, Bang. Coba, bisa kau baca kan? Ayo baca nih di layar nih, baca, Bang. Ini kan bisa karena dosa kita yang terkutuk, sehingga bisa kau baca. Bang, itu adalah dosa kita. Tidak ada dosa, Bang. Tidak ada dosa yang digantung. Tapi Tuhan Bang. menebus dosa kita. Tapi Tuhanmu terkutuk kan? Bukan Tuhan yang terkutuk, tapi dosa manusia yang digantung itu. Dosa manusia yang terkutuk. Kenapa Tuhan datang menebus? Nggak ada tertulis dosa yang terkutuk, nggak ada. Orang yang digantung yang terkutuk nih. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang yang digantung pada kayu salib terkutuk. Pertanyaan saya, siapa yang digantung pada kayu salib? Coba lanjut ayat yang berikutnya. Ini dulu, kalau saya lanjut ini, apakah ini hilang? Jangan dicomot-comot satu ayat. Ayat itu kalau ada kesinambungannya, kenapa? Itu ayat itu kau baca terus kau baca yang kedua tentang pemahamannya. Jangan cuma satu ayat. Walau satu Bibel kau baca, tidak akan hilang ini data. Di sini tertulis terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang digantung pada kayu salib? Kau bilang Yesus. Berarti yang kau tuhankan Tuhan terkutuk. Bukan Tuhan yang terkutuk, tapi dosa manusia. Itu adalah dosa Anda juga. Allah, tidak ada. Kau masuk-masukkan aku amit-amit. Di sini tidak ada tertulis dosa yang terkutuk, Mama itu kan dosa yang terkutuk. Ya kan dosa, bukan Tuhan yang terkutuk, tapi dosa yang terkutuk. Ya di mana tertulis dosa, di mana? Kau nggak bisa baca ini kah? Coba eja. Bisa aku pahami, itu betul aku pahami. Coba saya pahami tuh ayat itu. Nah, jangan kau pahami, baca. Ini saya ajari, saya tuntun kau membaca. Jangan bilang Tuhan yang terkutuk. Saya ajari membaca kalau nggak bisa baca. Itu ayat. Baca dulu, Bang. Astagfirullahaladzim. Ya memang saya sudah saya lihat, saya lihat. Ya coba kau kutip, coba kau baca nih, ikuti nih, coba. Baca Bang. Terkutuklah, coba Bang, suaramu Bang. Terkutuklah. Suaramu Bang. Orang yang digantung pada kayu salib. Wah, ini bukan Tuhan, pada tapi yang dikatakan adalah orang. Itu secara kemanusiaannya, ya. Bukan yang digantung pada kayu salib itu orang atau tuyul? Yang kita makanya pada kayu salib itu orang atau tuyul? Kita harus betul-betul pahami dulu, pahami tentang ketuhanan itu seperti apa. Sama dengan saudara. Betul-betul. Turun Bang, turun aja Bang. Mempermalukan, turun aja Bang, turun Bang. Bukan, turun. Kamu kan tidak pahami karena kau fokus di kutuk. Kamu tidak pahami di situ dan kau cuma satu ayat saja. Yang digantung pada Bang, yang digantung pada kayu salib siapa? Baru kau tidak mau baca selanjutnya, siapa begitu. Yang digantung pada kayu salib? Siapa jadi yang kalau digantung pada kayu salib? ini sebenarnya kamu melemahkan, sedangkan kau melemahkan orang lain. Tapi kau tidak resapi. Kalau baca cuma satu ayat saja tidak akan bisa. Aduh, bukan memalukan. Sebenarnya yang memalukan itu kalian sendiri sebenarnya. Kenapa? Kau cuma satu ayat. Jadi kalau saya cuma satu ayat di sana, itu nanti dianggap saya penistaan begitu. Jadi setidaknya kau secara detail
baca sampai ke bawah apa penjelasannya, karena di kitab itu ada penjelasannya secara rinci dan jelas. Kalau Bang cuma Faru, satu saja tidak bisa. moderator, Bang. Ingin sekali ku sumbal mulutnya nih, Bang. Di sini tertulis terkutuklah orang yang digantung. Itu memang tidak Siapa tertulis, digantung? yang terkutuk adalah dosa kita. Ya, Tidak dan ada tertulis memang seperti itu. dikatakan, memang tidak tertulis, dikatakan di situ orang yang terkutuk. Yesus, Bang. Yesus orang atau tuyul? Ada tulisan Yesus di situ, ada tulisan. Yesus orang atau tuyul? Maksudnya di situ tulisannya orang atau Tuhan? Saya tanya, Atau Yesus orang atau tuyul? Ya, Tuyul saya Yesus tanya. atau orang? Saya tanya dulu. Saya mau kau. tanya, di ayat Yesus itu orang. tertulis Yesus Apa atau Yesus tertulis orang? itu orang Yang atau dilahirkan Maria itu, Bang. Yang dilahirkan Maria itu orang. Yesus orang atau tuyul? Bagaimana? Orang atau tuyul? Yesus orang atau tuyul? Ayo jawab, Bang. Jelas itu Yesus orang atau tuyul, Bang? Saya tanya dulu. Kau bilang ini bukan orang, bukan Yesus. Di sini yang digantung pada kayu salib siapa? Kau sudah bilang Yesus yang digantung. Tertulis di sini terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang digantung pada kayu salib Yesus, sudah kau akui. Berarti Yesus terkutuk. Yesus itu orang, bukan tuyul. Oke ya. Jadi fix ya, kau menuhankan Tuhan yang terkutuk. Ini menurut si Paulus. Paulus kau imani toh sebagai rasul toh? Ya, kau percayai rasul itu Paulus? Kau percayai rasul itu Paulus, Bang? Oh, kasihan mama, biarlah dia ke-mute, udahlah. Ngomonglah, kau jangan ada yang bukakan, biarin. Capek teriak-teriak, gak ada otak memang oten-oten. Udah jelas-jelas di sini yang digantung itu terkutuk. Siapa yang digantung pada kayu salib? Ya yang mereka tuhankan. Berarti Tuhanmu Tuhan terkutuk. Tuhan terkutuk itu ya, orang-orang terkutuk itu tempatnya di neraka jahanam bersama iblis. Ngomonglah kau sampai bibirmu doer. Sok-sok pinter nanya-nanya bagaimana Tuhanmu. Satu aja pertanyaan, sama si Edi, satu aja pertanyaan itu di Bibelmu, kau nangis mencret. Sok-sok pinter nanya-nanya. Mana datanya Tuhanmu menciptakan langit dan bumi? Kapir. Dia menciptakan hari keberapa? Dasar manusia berkulup. Gimana diturunkan? Biar dia capek ngomong. Sok-sok pinter. Mana ada oten pinter? Ngomonglah kau, situ sampai berbusa mulutmu, Bang. Iya, ngomong. Bahagia kali dia ngomong sendiri. Jangan ada bantu, bukakan. Makanya kau naik komal muslim jangan sok pinter. Bertanya tentang Islam, bertanya tentang Allah. Persoalan imanmu aja, Bibelmu aja, kau nggak paham. Memaknai, membedakan antara Tuhan dengan manusia aja kalian nggak bisa ya, teman-teman Kristen ya. Membedakan antara ayam dengan bebek kalian nggak bisa. Tuhan dengan manusia kalian nggak bisa bedakan. Malah kalian mengatakan Yesus itu manusia yang ketuhan-tuhanan atau Tuhan yang kemanusia-manusiaan. Mana ada seperti itu? Manusia-manusia, Tuhan ya Tuhan. Masa dua hal yang berbeda, sangat berbeda bisa disatukan? Tuhan sifatnya maha kuasa, maha pencipta, kekal abadi, tidak terbatas ruang dan waktu. Itu Tuhan.
Sementara manusia itu serba terbatas, bro, Oten. Kau ingin menyamakan. Yesus itu manusia yang ketuhan-tuhanan. Kadang Tuhan, kadang manusia. Nenekmu kiper lah, akal-akalanmu. Tuh pendeta supaya dapat perpuluhan tuh macam-macam kata-katanya. Kalau kita cari data di Bible, Yesus itu manusia sekaligus Tuhan, tidak ada sama sekali. Itu hasil konsili Kalsedon ya teman-teman. Ketika diadakan konsili Kalsedon, diputuskanlah. Ketika konsili Nikea, Yesus itu ada ilahinya katanya. Yesus ilahi. Konsili Kalsedon dirembukkanlah, mereka rapat ya, musyawarah untuk mufakat. Oh, ternyata Yesus itu makan ikan goreng, berarti ada kemanusiaannya. Diputuskanlah, oh Yesus itu manusia sekaligus Tuhan. Capek dia ngomong. Dia manusia sekaligus Tuhan. Nah, itulah timbul keimanan Kristen, yaitu hasil dari konsili ya. Jadi konsep keimanan mereka itu bukan berlandaskan Bible atau kitab atau firman Tuhan, tapi berdasarkan rumusan bapak-bapak gereja dengan konsili-konsilinya. Kasihan ya. Itulah kalau belum terlalu pintar jangan masuk TikTok. Kau diketawain. Ayo naik oten-oten yang diskusi, ayo yang mau diskusi. Jangan yang pintar-pintar apa ya, yang ada kepintarannya dikit. Dikit aja, ayo. Naik oten-oten. Ini orang ini model congar aja. Ayo yang merasa ada nyali diskusi naik. Yang bisa diskusi naik yuk. Iya masih ngomong dia. Bangga dia kan, dia nggak ada yang ini. Bangga dia ngomong sendiri. Dia pikir itu dia khotbah. Tapi dia heran kan, kok nggak ada yang menjawab saya. Dia heran tuh, dia tengok-tengok HP-nya kan. Kenapa HP ku rusak apa, kenapa ini? Tengok-tengok HP-nya, kasihan ya. Sebenarnya kita kasihan ya, sama-sama ciptaan Tuhan. Sama-sama kita manusia ciptaan Tuhan, dia pun diciptakan oleh Allah. Kita kasihan ya lihat mukanya kayak apa aja. Tapi karena mereka nipu-nipu, mau mengkristenkan saudara-saudara kita, mengambil kata-kata Allah, menghujat segala macam tuh si kafir-kafir yang lain, walaupun dia ini bukan penghujat ya. Itulah. Dia heran kan, kenapa saya ngomong sendiri? Akan dia tatap HP-nya, dia tengok HP-nya, HP ku apa rusak nih HP ku nih? Heran dia kan, kenapa nih HP ku nih? Bukan Toraja, ini kayak suara-suara dari Flores. Nggak tahu Bang Paruk ini mana. Oh, Papua dia kah? Kesian dia tuh kan, tengok-tengok HP-nya lagi. Kenapa HP ku lama-lama ku banting ini HP? Jadi teman-teman, ketika bapak-bapak gereja di abad 4 ya, di tepatnya di 325 Masehi ya, awal abad keempat, mereka mengadakan konsili ya, ibaratnya musyawarah untuk mufakat. Jadi mereka itu berkumpul untuk membicarakan siapa sih Yesus ini. Diputuskanlah Yesus itu Tuhan atau apa ya, sisi keilahiannya ada. Dia punya sisi keilahian atau dia ilahi, bagian dari Bapa itu sendiri.
Jadi Yesus itu apalah, Allah anak, Allah Bapa, Allah anak atau firman. Dan tadinya belum masuk Roh Kudus loh. Tadinya belum masuk Roh Kudus. Ya, nanti di Konsili Konstantinopel baru masuk Roh Kudus. Tadinya pihak Tuhan pihak ketiga di Kristen itu adalah mamanya Yesus. Theotokos, Bunda Maria diikutkan di situ sebagai Theotokos, mama Tuhan. Jadi karena mamanya Tuhan, anaknya Tuhan, pasti mamanya juga Tuhan kan? Jadi ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada juga mama Tuhan. Itu. Tapi di konsili kemudian Konstantinopel ya, turun suaranya mamanya Tuhan ini. Ketika dia pemilihan Tuhan kan, pemilu turun suaranya, kurang suaranya, mungkin kampanyenya nggak gencar ya, kurang serangan pajar, lengser ini mama Tuhan, naiklah Roh Kudus, nama Roh Kudus muncul naik, memenangkan pemilu. Jadi Roh Kudus menduduki posisi Tuhan ketiga, melengserkan mama Tuhan atau Theotokos. Lengser Maria, kurang modal kampanye kali ya. Gitu sampai sekarang. Jadi konsepnya sekarang ya, Bapa, Putra, Roh Kudus sama-sama mempunyai ilahi, sama-sama Tuhan. Itu hasil konsili-konsili yang mereka adakan ya, bapak-bapak gereja. Kemudian setelah mereka berpikir, Yesus itu bukan cuma ilahi, tapi dia juga menetek mimik cucu kan. Yesus menyusu, Yesus itu makan ikan goreng, Yesus lapar. Diadakan lagi konsili Kalsedon. Di konsili Kalsedon itu di abad 4 awal ya, 4 sekian 42 berapa, 423 kah, 425 kah, abad 4. Di situ diputuskan bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% ilahi. Jadi Yesus itu manusia yang ketuhan-tuhanan atau Tuhan yang kemanusia-manusiaan. Jadi ada dua natur pada diri Yesus ya. Dia manusia sekaligus ilahi. Itu hasil konsili, hasil rapat musyawarah bapak-bapak gereja. Jadi bukan berdasarkan Bible ya, tapi hasil rapat untuk rapat untuk mengambil bermufakat gitu loh. Jadi inilah sampai sekarang mereka imani Yesus itu 100% manusia, 100% ilahi. Kadang dia manusia, kadang dia ilahi. Jadi semacam on off gitu loh. Ya, kadang dia jadi Josli, selamat malam Josli. Malam. Selamat sore Josli. Selamat pagi. Mama kok di mana, Bang? Kok di mana, di luar negeri? Kok pagi? Di luar mana aja? Gini loh, sedikit ya, boleh sedikit masakan. Kau Islam Kristen, Bang? Kau Islam apa Kristen? Saya Protestan. Oke, Bang. Nah, gini Kau lah di sedikit mana? ya. Tapi sebentar dulu. Kau bilang pagi. Kau di mana? Di luar negeri. Ya, luar negeri. Di mana itu luar negeri pagi sekarang? Apa? Kau di mana? Di luar negeri mana? Zimbabwe? Dilihatlah peta dunia. Selamat sore. Bunda Rahma. Benar. Ini Manuel bagus. Selamat sore nih. Sore Bang. Kristen ya Immanuel ya. Oh ya udah pastilah Kristen. Bunda Hesti mana? Mana? Ayo. Apa yang Apa ditanya? Bang? Ini Bang, Tuhanmu di apakah mana? Apakah kamu baru ada mungkin sebentar dia ngomong Bang. Apakah kau sadar Bang bahwa yang kau tuhankan Tuhan terkutuk Bang? Terkutuk itu yang disalibkan terkutuk. Itu belum kemampuan pengetahuanmu kah? Pengetahuan apa, orang bertanya kok pengetahuan? Terkutuklah. Ini yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang digantung pada kayu salib? Kamu nggak paham-paham gitu rupanya pengetahuanmu.
Mama Cinta banget. satu-satu dulu. Aki jongkok loh. Kalau kayak gini caramu, itu bukan diskusi. Aki jongkok. Kalau Aki diturunkan. Oke, Manuel, Udah, silakan. Ya. Oke, siap. Ya. Ya, Bang. Silakan, Bang. Bang, kalau kata terkutuk itu kata hinaan kan, seperti itu. Terkutuk itu yang mati di kayu salib itu dicap bahwa terkutuk. Dan terkutuk itu salah satunya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Karena melakukan kejahatan, maka disalib dan diberi label terkutuk. Kan seperti itu. Jadi orang-orang yang disalibkan itu yang pertama itu karena mereka melakukan kejahatan. Sehingga mereka dihukum salib. Dan salib itulah lambang sebuah kejahatan, kutukan. Kalau kita ini menurut seperti kamu, Bang, siapa yang digantung pada kayu? Ini siapa di sini, Bang? Saya jelaskan. Ya, saya Siapa jelaskan di sini? karena mau bertanya. Nggak usah panjang saya lebar, jelaskan. kami sudah tamat baca Bible. Nggak bisa Ini gitu. yang di sini yang Nanti terkutuk salah ini persepsi. menurut kau siapa? Nanti kamu salah persepsi. Yang Karena terkutuk di itu sini kamu siapa, bilang, Bang? Yesus itu terkutuk, salah. Di salib itu bukan hanya karena Lah ini tadi kan siapa, saya Bang? jelaskan. Ini Ya, dengar. Ini siapa? Yang terkutuk Ini itu siapa? karena pembuat ini kejahatan. Yesus Apakah Yesus siapa buat nih? kejahatan? Ini. Yesus bukan pembuat kejahatan. Ini siapa ini di sini? Yesus bukan pembuat kejahatan. Ini siapa? Ini siapa, Bang? Ini siapa nih? Ya, Kristus telah mati. Ya, Kristus telah menebus. Ya, ini siapa ini? Situ. Merujuk kepada siapa ini, Bang? Ini. Kepada Yesus. Kepada Yesus. Berarti Yesus yang menjadi Jangan di situ dulu. Baca dulu, Kristus telah menebus kan? Kristus menebus. Dia kan di salib itu karena dia menebus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Jadi gini, dengan jalan untuk menjadi memahami, kutuk. Nah, Siapa Bunda, siapa yang menjadi supaya kutuk? Bunda memahami, jangan Bunda langsung loncatnya di terkutuk itu, tetapi lihat dulu Kristus. Baca, Bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus itu yang mengambil kutukan itu. Yesus yang dijadikan tumbal oleh si Paulus. Supaya apa? Supaya kalian itu terbebas dari hukum-hukum Taurat. Karena menurut si Paulus, Taurat itu kutuk. Jadi Yesus yang dijadikan tumbal. Makanya kalian sekarang itu bebas makan segala. Makan kecoa, cicak, babi yang haram-haram. Semua kalian embat. Kalian itu kan pemakan segala. Omnivora. Nah, inilah Yesus yang dijadikan tumbal oleh si Paulus. Dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis orang yang terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Jadi, Bang, kau tidak sadari kalau si Paulus ini menjadikan Yesus tumbal supaya kalian itu terbebas dari perintah-perintah hukum Taurat. Karena menurut si Paulus, Taurat itu kutuk. Nah nih, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Menurut si Paulus nih, Taurat itu kutuk. Jadi Yesus yang menebus, Yesus yang menjadi tumbal, membebaskan kalian. Karena apa kata? Makanya apa kata si Paulus? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman dalam Kristus. Ya, semua makanan itu halal, tidak ada yang haram. Itu kata si Paulus. Karena ini si Yesus sudah jadiin tumbal. Dan terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Ini kan kejaman si Paulus, tapi kalian nggak sadar bahwa Paulus itu kejam. Menumbalkan Yesus, mengkambing hitamkan Yesus. Supaya ajarannya laku, laris manis. Ya, malam, Bunda. Sudah monolognya. Nah, Halo? silakan jawab. Siapa yang terkutuk, Bang? Siapa yang terkutuk, Bang? Saya sampaikan saja. Makanya dalam diskusi, makanya dalam Saya diskusi tanya jangan pakai kau, ujung Bang, dua ya. Siapa yang... Saya tanya kau, siapa Makanya yang jawabannya terkutuk? itu di ayat 14. Bunda, lanjutkan ayat 14-nya. Supaya di dalam Yesus, itu baca. Ya, supaya itu lanjutkan ayat 14-nya. Ini di sini tertulis terkutuklah Yesus orang yang digantung terkutuk supaya pada apa? kayu salib. Supaya dalam Kristus Siapa yang digantung? berkat Abraham sampai ke bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu maksudnya. Yesus memang terkutuk kan di atas. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat apa itu? Makasih. Dosa. Berbuat Mbak Nyai. dosa.
Nah, makanya jangan pakai Kan cuma dua dalam berdiskusi, Bunda. Itu Kan, oke Bang. Saya tanya kau Bang, siapa di sini yang dijadikan tumbal oleh Paulus? Siapa? enggak baca ayat 14-nya. Kenapa takut baca ayat 14-nya? Ini dulu baru kita ke bawah. Ini dulu, iya, ini penguraian, ini penguraiannya, tapi poinnya ini, supaya Yesus terkutuk, Yesus dijadiin tumbal. Ini poinnya ini, Bang. Itu poinnya ayat 14. Iya, baru kita urai ke bawah. Ini poinnya nih. Ini penguraiannya. Nah, ini nih. Apa? Kristus telah menebus kita. Ini dulu, kenapa kau nggak mau baca nih? Kenapa kau alergi baca nih? Kenapa kau takut baca? Ayo baca dulu. Coba kau baca. Ayo. Saya tidak mau baca ini, kok ini baca dulu nih, coba 13 silakan. Kristus, ayo. Kristus, baca dulu nih. Baca dulu ini biar kau sadar kalau itu Tuhan terkutuk. Enggak, kenapa takut baca ayat 14? Itu jawaban. Kenapa kok ke 14 ini dulu selesaikan kan? Belum selesai nih. Belum selesai. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Enggak. Ini siapa nih? Ini siapa? Kristus telah menebus kita dari dulu siapa ini? Ya Yesus Kristus. Kristus. Ya baca ayat 14. Yesus ya. Oh sudah aku bentar pelan-pelan kita Bang. Pelan-pelan kita Bang, pelan-pelan. Terima kasih Pak Nyai, thank you. Barakallah. Pelan-pelan. Kristus atau Yesus adalah kenapa dia ketawa ya? Dalam diskusi komal Islam jangan pakai mau baca ini. Enggak, saya tanya jangan pakai masa disebut mau baca ini. Enggak, baca sudah kan saya tanya dulu Bang. Enggak, sudah 4 tadi kok enggak mau baca ini? Baca. Ulangi dulu Bang. Ulangi. Kristus. Ulangi dulu Bang. Karena pakai cuma 2 umat umi. Enggak, itulah umat. Pelan. Satu ayat diulang-ulangi. Kristus. Ya itulah umat umi. Maka Tuhan al-Jirnam. Maka Tuhan al-Jirnam. Baca dulu. Ya sudah tadi kan baca dulu. Kenapa kau emosi? Bang, kita diskusi baik-baik. Jangan emosi. Ya, saya diskusi dengan umat ini susah. Enggak, itu dari tadi 4 sudah 4 tadi orang. Kau bacakan. Kau ini kenapa sih kok? Kok enggak ada otak, Bang? Coba pelan-pelan. Yesus telah menebus kita. Yesus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan, Bang. Dengan jalan apa, Bang? Dengan jalan menjadi kutuk. Berarti Yesus menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk karena kita. Baca 14 sebab ada tertulis Yesus Kristus itu membuat itu supaya pelan-pelan Bang, pelan-pelan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang digantung pada kayu salib? Ayo, saya boleh. Siapa yang digantung pada kayu salib? Oke Bunda, saya boleh jawab ya. Saya jawab ya. Bunda, saya jawab ya. Jawab Bang. Ya diam dulu kau, nggak ada otak kau Bang. Saya jawab. Biar Immanuel dulu jawab, biar Immanuel. Jawab ya 14 itu jawabannya umat umi. Makanya terkutuk dengan umat umi. Makanya kau jawab. Jangan kau Bang kepanasan kayak cari kepanasan kau. Oke, gantian bentar pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya jawab dulu. Saya baca pelan-pelan Bang. Pelan-pelan. Oke, saya baca ya. Saya baca ulang dulu. Saya baca ulang dulu. Terkutuk. Ya, berjawab Bang ya. Terkutuklah. Ya Allah ya Rabbi, terkutuklah. Kenapa sih moderator ini nggak mute satu aja? Please moderator yang baik hati. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang digantung pada kayu salib? Siapa yang digantung? Ini kan dulu belum kelar ini, kenapa ke lompat-lompat ini dulu? Baru kita baca semua ini dulu. Ya, saya mau tanya ya, kenapa ya? Siapa yang digantung kayu salib? Siapa yang digantung kayu salib? Siapa Yesus yang mati di atas kayu salib? Salum, kau bisa diskusi nggak Salum? Nggak bisa diem kau. Gantian ngomong. Jawab aja pertanyaannya. Sesuai data yang tertulis itu, kata Bunda Rama, dia bertanya,
Siapakah Ya, yang contoh. mati digantung di atas tiang salib itu siapa? Itu pertanyaannya, silakan dijawab. Ya, Yesus Karena kata sudah. Tuhan, orang yang mati digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa dia yang digantung? Bukan orang dikutuk dengan Tuhan, itu hukum Romawi. Pada waktu penjahat itu digantung di kayu salib. Di dalam kitabmu di Ulangan 21 nomor 23, Salom. Dalam kitabmu di Ulangan 21 nomor 23, Tuhan pencipta alam semesta mengutuk orang yang digantung di atas tiang salib. Nah, di Galatia 3:13 tadi, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa itu orangnya? Silakan. Yesus. Ya Jawab, benar. Bang. Ya udah, berarti Yesus terkutuk di tiang salib. Jawabannya ayat 14. Kan kalian umat ummi, jangan ambil satu ayat. Jawabannya di ayat 14 umat ummi. Makanya kalau diskusi. Ya udah dibaca, ya udah dibaca. Oke, baca 14 ya. Udah ya, kita maju. Berarti tadi Yesus ya. Yesus yang digantung di tiang salib ya. Berarti dia terkutuk ya, oke? Ya berarti dia terkutuk ya. Lanjut. 14 ya baca. Yang digantung di kayu salib memang. Nah, kalian Iya, sudah makanya kafir kalian. makanya Yesus Nah, kalian akui sudah dulu, kafir, Yesus. katanya. Akui Nah, dulu, kalian Bang, kafir, akui karena dulu. Yesus Bang. itu Akui mati dulu di Yesus kayu salib. terkutuk. Kenapa kalian percaya bahwa dia terkutuk Sudah di kayu aku- salib? Berarti kalian kafir. Anisa 1:5 diserupakan di sini kalau baca Berarti Alkitab Tuhanmu, Yesus disalibkan. andai aku Tapi di moderator Anisa Tuhan, 157 Salam. nah 157 Isa diserupakan Buang aja disalibkan. itu si Kenapa? Salam. Moderator buang aja. Percaya Yesus Nggak dota dia, nggak dota. Ngomong terus, buang aja dia. Jadi sudah diakui ya bahwa yang digantung pada kayu salib adalah Yesus. Di sini tertulis terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Jadi menurut si Paulus, ya Tuhannya Kristen ini Tuhan terkutuk. Oke, lanjut. Ya mungkin Immanuel mungkin jawabannya berbeda. Silakan Bang Immanuel. Ini kan diskusi kan, jadi ketika kita memberikan penjelasan, mohon untuk bisa diterima ya. Yang pertama tadi terkait Suaranya jauh Bang, dekat. Sampai nonot udah besar semua, kalau aku takut nanti kalau dibesarkan lagi. Aman aku. Aman aku. Buat Oten aja, buat Oten. Oten tuh kecil-kecil, nyalinya yang kecil Oten. Ada yang tanya tuh. Ini ada yang tanya tuh, udah Bepom gitu. Oh udah, Kakak Latifah cek SR12 sekarang juga. Lihat katalognya, belinya ke saya ya. Sama aja kok, mau beli di mana aja. Bedanya kalau beli ke saya kan bantu saya biar nggak miskin, Kak. Kalau kakak beli ke orang lain kan istilahnya orang lain kan udah kaya tuh. Saya kan belum, Kak. Kalau saya kan gitu ya, paham lah Kak kan? Paham kan? Belinya sama aja harganya mau di mana-mana. Cuman kan belinya ke saya aja. Yang nggak ada istri jangan beli ya. Nggak banyak kok. Kakak mau ada ini nih, manjakan ini biar disayang sama abang. Tiu, gitu. Gitu ya. Silakan. Uni, saya agak heran juga ya. Kalau saya dulu debat gitu, itu saya akui yang memang tidak ada, jujur gitu. Tetapi yang saat ini saya lihat orang-orang penyembah manusia ini, Tritunggal ini, sesuatu hal yang ada di dalam Bible mereka tidak akui gitu. Mereka tidak mau jujur, itu herannya saya. Bedanya dengan saya dulu, saya mau belajar gitu. Saya mau menerima kritikan gitu. Saya menerima literasi dari pihak yang berlawanan. Dan saya catat, saya cari tahu. Bukan hanya saya catat, udah saya anggurin gitu. Tidak, saya cari tahu gitu. Benar nggak? Sesuai nggak? Kritis gitu. Tapi orang ini tidak. Sama lah, mungkin dulu saya juga menghujat jujur. Uni dulu saya maki-maki. Mohon maaf ya Uni ya. Dulu kita... Saya pakai akun fake dulu ya. Ada penguasa kebenaran, ada dulu adalah akun saya, mohon maaf, Mamat gitu. Nah, saya sempat memaki Uni sebagai pribadinya Uni gitu. Tetapi ketika saya berdiskusi tentang literasi, ditampilkan literasi, saya menerima, saya akui kalau tidak ada ya saya bilang tidak ada. Lucunya sekarang mereka tidak bilang kalau contohnya tidak ada di Bible, mereka bilang ya ada, pokoknya itu yang diimannya, itu bobroknya dulu gitu. Itu bobroknya sekarang juga dan bobroknya dulu saya gitu. Karena Jadi Jimen ya maki-maki Uni kemarin tuh. Sekarang kalau gitu Jimen balas kejahatan Jimen dengan beli deodoran semprot Uni ya.
Ya, tolong beli deodoran semprot. Jadi pakainya dari produk SR12. Jimen karena udah maki-maki ini beli deh. Gitu ya. Ini deodoran. Mau ketek kan Jimen kan? Enggak, Mau ketek kan? enggak. Dulu kayak gitu memang. Hanya saja saya pengennya orang-orang Tritunggal saat ini belajar gitu. Maksudnya terima kritikan. Kalau memang tidak ada, bilang tidak ada. Kalau memang seperti itu faktanya, katakan iya. Bukankah itu tidak akan merubah keimanan Anda? Bukankah kamu mengatakan itu iman saya? Ya udah. Tetapi katakan yang sebenarnya, itu maksud saya gitu. Nah. Ada moderator, ada tamu. Ada tamu nih. Yang kepencet wajib beli produk SR12 aku ya. Yang kepencet wajib beli produk SR12 aku. Ada bedak juga. Daily Cover Natural, melindungi muka kalian yang butek buruk itu ya. Dan menghilangkan. Selamat sore kakak. Selamat sore. Bereta, Kak Bereta. Baik loh ini kakak ini loh. Bentar lagi masuk Islam. Nggak ngerti bahasanya, itu bahasa apa itu? Selamat sore kak. Dia si Bereta loh. Sore. Sering di Pomalmu loh. Sore sayang. Tante mau nanya. Boleh. Iya sayang. Beli bedak tante dong. Mereknya SR12 nih sayang. Murah kok sayang, lihat aja di katalog. Apa sayang? Apa? Mau tanya apa sayang? Tante kan Ya, pakai sayang. kerudung kan. Ada yang pakai kerudung, ada yang pakai apa sih penutup muka. Nah, Cadar. itu. Nah, itu dua-duanya wajibkah atau ada yang tidak diwajibkan? Adek bentar, Yang adek wajib. ngomong dulu sama om adek. Adek ini Kristen ya? Katolik. Oh Katolik. Baik, sebelum sama tante ngomong sama om dulu. Katolik ya? Oke, silakan lanjut sama tante adek ya. Silakan. Iya. Punya cerita kau om. Ya jadi adindaku, di Islam itu kewajiban itu menutup aurat. Dan aurat yang bukan termasuk aurat itu adalah telapak tangan dan juga wajah. Nah, tapi kalau wanita-wanita secantik tante ini tuh bisa berdosa kalau dilihat orang wajahnya. Tante kan manis bikin Pak Pipo birahi. Ketika Pak Pipo melakukan percolian, akhirnya kan tante yang berdosa. Maka para ulama menganjurkan untuk wajib bercadar. Makanya kemarin Bang Jibril beliin aku cadar, cuman akunya aja yang bandel nggak pakai. Kenapa? Karena aku ngerasa muka aku nggak layak dijadikan bahan bacol. Ya, kalau sekalian mau jadiin bahan bacol, kenapa Oten nggak sekalian lihat foto-foto yang ada di luaran sana? Kan nggak mungkin lah muka aku gitu. Apalagi kata-kata aku pedes kan. Jadi insya Allah aku dijaga sama Allah. Aku berlindung kepada Allah dari penyakit ain. Makanya aku nggak pakai itu burqa. Sebenarnya itu ada beberapa mazhab ulama yang mewajibkan pakai cadar. Kenapa? Kalau kayak tante nih kan seharusnya sudah wajib nih harusnya pakai cadar. Karena wajah tante kan manis deh. Coba adik perhatikan nih, gara-gara pakai SR12 cantik banget kan? Cantik banget tuh, luar biasa. Apalagi pakai lipstik ini deh. Adik kalau pakai lipstik SR12 ini adik perlihatkan sama suami adik aja, jangan liatin ke orang lain. Pakailah pakaian yang indah tapi bukalah semuanya di hadapan suami adik. Jangan dijual ke orang lain ya, dia diobral. Jadi adik yang beliin ini suami, uangnya dari suami. Dipakai di lipstik diliatin ke laki orang, kan nggak boleh begitu. Gitu ya, karena tante lagi jualan, tante nggak apa-apa pakai lipstik ini depan adik, gitu ya, gitu deh. Karena di Islam itu innama a'malu binniyat deh. Ya, silakan. Adik jangan lupa beli ya. Ini nggak lengket loh deh, nih buktinya tuh. Nggak lengket dia. Tadi tante minum nih, tante minum ini nggak lengket. Adik kalau semprot kayak RK yang minum ini, minum susu kambing deh, biar nggak bengek kayak RK. Lanjut deh. Jadi intinya itu ada yang bilang wajib, ada yang bilang gak wajib gitu ya tante. Iya dek. Ya udah, makasih tante, mau izin turun, sudah selesai tanyanya. Iya. Om izin turun dulu ya Om, terima kasih. Baik, hati-hati adek. Tanya yang banyak. Tanya yang banyak. Dek, belilah dek lipstik tante dek. Tengoklah bibir tante nih ha. Tadi om Ringan belum di nanya bibir. loh dek. Adek tadi om belum nanya loh dek. Aduh. Padahal om mau nanya sama tante ini tadi dek. Aduh. Ya. Teman-teman yang butuh propolis juga ada ya. Nih propolis nih. Ya, orang kayak Jay ini butuh propolis nih. Soalnya agak lain ya. Ya. Buat kalian yang tidak mau terluka karena cahaya matahari, pakai sunblocknya SR12. Aku tidak mau ditanya. Terima kasih om. Salam toleransi. Baik adek.
Siap adek. Kak Princess, salah. Iya, mau tutup bentar lagi. Silakan Kak Princess naik. Salah. Besok ada acara loh Uni. Enggak kemalangan besok Uni. Enggak mau aku. Bulit sebelah kan kemalangan. Iya, enggak apa-apa, biarin aja lah mereka merayakan kematian Tuhan. Lanjut. Matiin apa maksudnya? Kan besok acara itu. Acara orang Kristen. Iya, betul. Aku punya video Mbak Riva. Aku juga punya. Video Mbak Riva di YouTube. Kau punya video aku? Iya, Video aku lagi kayang? Atau video aku lagi nari tiang? Mau aku kasih video aku lagi nyalin. Mau kau kasih video aku yang lagi kayang sambil nari tiang? Mau? Cek di DM ya, DM aku. Aku punyanya video yang lagi nyali Pak Bom Bom. Body lotion SR12 ini dari ini guys. Nah, teman-teman jangan ada capek aku iklan beli. Diskusi lagi. Saya berada di komal siapapun yang mengundang saya, yang saya merasa dihargai di situ. Dan kalau saya tidak masuk ke satu komal bukan berarti saya membenci pemilik komalnya. Tapi teman-teman tahu ya, nyaman dan tidak nyaman itu sebagai kita yang berada di satu circle yang kita tidak nyaman, tentu kita tidak masuk. Jangan berarti kami ini bertengkar, tidak. Tapi saya memilih apa yang saya anggap saya nyaman. Misalnya saya nyaman di roomnya J karena alhamdulillah dihargai gitu ya. Dengan 15 juta sebulan kalau nggak salah dihargai aja ya. Itu terlalu murah kalau buatmu. Kau nggak terharga, kau tak ternilai hargamu itu. Gitu. Kau bukan Ya, kalau nggak ternilai berarti kau banyak alasan nanti nggak bisa abang kasih duit dek karena nggak terhargai kau dek, nggak bisa kayak gitu alasan. Masalahnya Bisa kan kau tetap bilang ada sertifikat hitungan. rumah, tanah dan lain sebagainya udah kau iya. ambil. Kayak mana sih kau lupa Iya, kau? Iya. Nah, begitu juga misalkannya kalau saya di Komal Ustadz Arif, jadwal-jadwal saya itu teman-teman saya belum bisa kasih jadwal di mana saya berada bagi orang yang tertarik dengan produk yang saya jual dan apa yang saya sampaikan. Teman-teman bisa lihat saya itu biasanya tuh intensnya itu di komalnya Ustadz Arif lah, itu biasanya malam, atau saya mendatangi serigala berbulu domba tuh, masuk ke komal-komal mereka, akunnya akun ini biasanya. Atau mungkin teman-teman akan lihat saya berada di komal yang akan saya rekomendasiin itu ya, bagi saya pribadi itu komalnya Ustadz Arif. Saya dijadikan narasumber juga di sana, dihargai juga alhamdulillah. Kemudian di komalnya J ini salah satunya, kemudian di komalnya Ustadz Abu Yasrong juga, dan nanti insya Allah saya mungkin buka komal lagi dengan Lisa Daya teman-teman ya. Dan mungkin saya juga akan ada di komal-komal yang memang bisa mengikuti metode saya, yaitu apa ya, bersikap adil. Kalian menghina nabi saya, tak telanjangi agamamu. Kalian mau bertanya ilmu, saya akan jelaskan. Dan saya tidak Insya Allah Bang Miftah saya mau masuk ke komal seluruh umat Islam dengan catatan saya tidak mau ketika saya lagi ngomong tuh dipotong sama orang lain, tuh terganggu, nanti saya ke distract gitu loh. Terus kalau misalkannya metodenya kita itu edukasi, saya nggak mau otaknya ditanya. Nah, jadi kan nggak semua sama Bang Miftah kan. Kalau sudah ada, dan saya tidak akan masuk di komal yang sudah ada apologet seniornya, karena pengen biarkan mereka yang menginjili di situ. Contoh kalau saya lihat di komalnya Abu Yasrong sudah ada misalkannya Bang Dito, ada Bang Ardiansa, saya akan menghindari untuk masuk. Ngapain kita bertumpuk-tumpuk banyak? Saya menyebar saja. Itu metode saya. Jadi teman-teman kalau mau lihat saya diskusi di mana, ya saya nggak bisa janjikan ada di mana, tapi saya akan berada di tempat yang menghargai saya ya, yang mengizinkan saya mengedukasi publik dengan metode saya, itu apa, bersikap adil metodenya. Penghujat tak kasih tak cabut ubun-ubunmu, penghujat tak isep ubun-ubunmu ya. Penghujat makin awet muda kok nanti penghujat tak rontoin bulumu siji-siji. Nah, contohnya apa? Contoh kayak ini nih, contoh nih, ini saya ajarin contohnya ya. Akhir 81 surga pesta seks. Nah, ini saya suka nih kayak gini-gini nih. Dan teman-teman lihat di mesia.org, salah satu website yang sudah saya buatkan materinya. Mari kita lihat tentang pesta seks di surga. Dan materinya itu sudah saya buatkan, buat teman-teman tinggal baca loh. Kalau teman-teman nggak mau ya pedih kebodohan, rasakanlah pedihnya kebodohan nih.
Kita menjawab di sini tuh ini dia ya websitenya ya, website yang saya tulis dengan tangan mungil saya yang indah ini luar biasa ini ya. Ya, nih, di websitenya nih, lihat tuh simbolnya kayak film apa? Apa tuh namanya Transformer kan? Mesia, Mesia. Kalian tengok nih ada matanya dua nih. Kalian nggak tahu filosofinya nanti aku jelasin, nggak penting sekarang dijelasin. Judulnya di sini menjawab subhat ya. Perhatikan ini, syubhat tentang Allah, tentang Nabi, tentang surga. Klik di tentang surga ini, klik. Klik di sini. Nah, terus lihat di sini. Kita bahas. Judulnya Pesta SKS di Surga. Definisinya baru kita bawakan. Dalam KBBI, pesta ini sama dengan perjamuan, makan dan minum. Sedangkan SKS artinya dalam KBBI adalah jenis kelamin yang berhubungan dengan alat kelamin. Seperti senggama, bagian hidup manusia, berahi. Artinya itu apa? SKS, pesta SKS. Maka di surga siapa ada pesta SKS? Nah, yang dijadikan sumber oleh orang Kristen adalah perkataan seorang ustadz ini yang bernama Ustadz Syam, dan dia sudah mengaku salah. Ustadz Syam mengaku salah, minta maaf telah menyebut pesta seks di surga. Yang ngomong sudah minta maaf bulan Juli tahun 2017, tapi narasinya masih di bawah Oten. Nah, di sini saya menjawab, justru kalau kita lihat penampakan Yohanes di Pulau Patmos ketika ada banyak domba kawin itu lebih terlihat sebagai pesta kawin. Wahyu 19 nomor 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin. Perjamuan pesta kawin SKS. Maka secara diksi lebih tepat surga Oten dikatakan surga yang ada pesta SKS-nya. Perjamuan segini papa nya gitu. Lalu di sini mari kita lihat esensi. Saya jelaskan juga di sini esensi dan surga dan penghuninya ada di ajaran Islam. Esensi surga ini nih dalilnya nih. Nah, kemudian baca aja lah, capek saya, udahlah saya yang bikinin materi. Teman-teman baca aja nggak mau. Bacalah. Nah, maka di sini pertanyaannya muncul untuk orang Kristen. Ini dia. Nih pertanyaan balik. Menurut Erikson, ada aktivitas di surga yaitu berhenti, penyembahan, dan pelayanan. Pertanyaannya, melayani terus selama-lamanya? Jawab. Yang kedua, kegiatan lain di surga adalah penyembahan dan sekaligus pelayanan kepada Theos. Di Wahyu 22 nomor 3. Pertanyaannya, memuji-muji terus selama-lamanya? Terus apa enaknya? Pertanyaan masuk akal. Apa enaknya muji-muji terus? Manusia akan seperti malaikat. Malaikat bisa berontak, terus manusia bisa nggak berontak nanti di surga? Pertanyaan relevan. Di surga ada perang naga, Wahyu 12:7. Maka aman nggak nasib penduduk surga? Pertanyaan saya ini. Yesus, Henok, Elia ke surga bawa daging atau enggak? Kapok kalian. Lalu apa maksud Matius 19:29? Yesus janjikan 100 istri. Nangis kalian. Terus anak domba kawin kok ditulis di kitab Wahyu? Nah lo. Seperti apa wujud manusia di surga Kristen? Nah lo. Jadi kalau kalian satu kali bertanya dan kami mampu menjelaskan, saya balikin, bal-balin kalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang Benar, Pak. Maju kena, mundur kena. Benar, Pak. Berarti setiap pesta orang itu selalu ada acara begitu berarti ya? Setiap pesta. Kalau ada perjamuan kawin ya, kalau perjamuan itu pesta ya, pesta minum sedikit langsung. Tapi kalau di Yohanes 7 kan nomor 8 sampai 10 kan. Nah, Yesus kan di situ dia pergi, nggak mau ke pesta katanya, tapi dia diam-diam mau menikmati juga biar jangan tahu orang dia pergi ke pesta tuh gimana tuh. Nah, itu terkadang. Kalau saya nggak mau manggil Yesus nih Bapak, karena saya nggak mau menggantikan posisi Bapak. Saya Bapak apa dia? Bapak sekolah, Bapak Kepsek enggak. Saya manggil dia Abang. Oke, boleh. Kalau saya hidup sejaman dengan Yesus, saya panggil dia Abang. Abang tadi bilang apa? Abang nggak datang, sekarang abang ada di sini. Gemes dia. Dia nggak ada yang tahu loh, Uni. Ya makanya kalau saya hidup sejaman dengan dia terus ketahuan sama saya kan saya marahin tuh. Abang, tadi nggak datang ke sini katanya kan Bang? Bang, tadi abang bilang, abang pilih yang mana? Di sini atau di sana? Tadi katanya nggak ke sini, tahu-tahu udah di sana, kan gitu. Iya, dia diam-diam kan, berarti dia pakai jaket. Dia sama tamu baru. Pakai jaket, pakai masker, diam-diam dia katanya sampai ke PC itu. Mau menikmati. Ya, Andi monitor. Pak Andi, selamat sore, Pak Andi. Ya, Pak Andi, selamat sore. Pak Andi, dibuka mic-nya, Pak Andi.
Pak Andi. Pak Andi. Ih, lanjut aja deh Uni. Udah nggak tahu dia mau ngomong apa si Andi itu. Oh, udah nggak bisa. Anjir, nama abang aku pula tuh yang udah meninggoy. Andi. Ya jadi gitu ya. Aku jujur aku mau nanya sama teman-teman Kristen. Aku kan masih bingung dengan definisi menghujat di Kristen nih, ya kan? Karena kalau mereka yang mengutuk Tuhannya nggak menghujat, tapi kalau kita yang bilang Tuhan kalian terkutuk, kita dibilang menghujat. Aku nanya sama kalian, kan aku nggak mau manggil Tuhan kalian dengan panggilan Tuhan tuh. Dia kan bukan Tuhan aku. Aku juga nggak mau manggil dia Bapak, karena dia bukan Bapak aku. Menghujat nggak sih kalau aku panggil dia Abang Yesus? Coba kalian jawab dulu tuh. Bingung aku. Coba lah pendeta, turun tangan lah kalian nih. Kasihlah aturan yang baku di agama kalian biar kami nih gak dimasukkan ke penjara gara-gara kami itu pintar. Aku nggak mau manggil dia Bapak, karena dia bukan bapakku. Ya kan? Kalau panggil dia Bapak, nanti bapakku cemburu nanti. Bapak siapa pula bapak kau, katanya. Sejak kapan aku punya bapak? Cukup lah. Bapak apa itu? Ada bapak-bapak angkatmu, katanya. Oh gitu, nah, kan nggak enak aku. Ayolah, tolong. Kalau panggil abang gimana? Boleh nggak? Atau aku panggil, kalau nggak boleh aku panggil abang, aku panggil ayang nanti. Mana? Pilih yang mana kalian? Pilih kamu atau janda. Sama-sama. Ayang tidak masalah Uni, karena di dalam kekristenan disebutkan kekasih hatiku, Yesus kekasih. Aku. Ya. Ayang. Ya, jadi aku bilang ayang aja. Jimen, saksikanlah aku akan memanggil dia sebagai ayang, oke? Iya, tidak masalah. Yang encus katanya, tengok tuh komen di bawah. Ya, buat teman-teman Kristen yang di bawah, ya, yang memang bisa ngobrol langsung dengan Yesus, sampaikan kepada kalian kan bilang nih Uniriva semoga dijamah. Aku tunggu penjamahannya, bukan menantang ya, tapi aku memang pengen dijamah. Udah lama nggak dijamah, pengen rasanya dijamah. Kebetulan aku sudah punya minyak bulus ya. Aku tunggu ya yang mau menjamah aku, dengan catatan jangan ngagetin loh. Karena kalau aku kaget pas dijamah, pas aku lagi masak, aku tampar nanti ya. Aku takut refleks. Tolong kasih tahu dulu misalnya kalau mau datengin aku gitu. Ya minimal ada suara-suara dulu lah gitu kan. Atau tanda-tanda apa gitu ya. Kayak tiba-tiba muncul apa gitu kan. Peri-peri kecil dulu. Tuhan mau datang lagi gitu. Atau ya terserah lah, pokoknya aku pengen dijamah. Udahlah, pokoknya aku pengen dijamah udah. Ribet kali pun. Ini moodnya Uni. Ini moodnya Uni ini kayak Bunda Korla apa ya? Kayak Bunda Korla. Enggak, Uni ini on off lagi birahi. Kalau sama Tuhan maha besar loh, Tuhan maha besar. Enggak kuat kau nanti besar kali pun. Kalau Tuhan kita umat Islam tidak membutuhkan kelamin. Iya. Tidak membutuhkan kulit, tidak butuh daging, tidak butuh telur. Betul. Hanya manusia. Tapi kalau di jemaah Tuhan itu agak ngeri loh Uni nanti. Iya, apalagi laki-laki jujur aku. Birahi kau ya, ya aku mau kali lah Kau siapa yang nggak mau dijamah sama Tuhan? Kak Mel, mau kau dijamah Tuhan Kak Mel? Uni biar naik derajatnya Uni ya, jadi istri Tuhan. Jadi iya. Oh, gini. Istri itu istilah untuk teologi kekristenan, di mana mereka meyakini istilah suami istri itu memang istilah teologi, bener nggak Jimen? Jemaat itu kan sebagai istri dari Tuhan. Ya, kekasih. Itu bener loh, itu teologi. Teologi loh guys. Jadi kalau ada yang bilang ini penistaan nih, sekolah teologi dulu ya. Ini kalau ada yang bilang penistaan nih, kalau ada nanti orang-orang yang nggak pernah belajar tiba-tiba nuduh gua penistaan, gua ajak kalian ke STT nanti. Iya, saya punya datanya bahwa kita itu manusia adalah kekasih Tuhan gitu, kekasih Yesus. Bahkan dikasih di lagu, mungkin Salpasar Ibu tahu lah ya. Tahu Jay. Yesus kekasih jiwaku. Aku percaya. Nah, gitu panjang lah. Berarti kalau Uni bikin lagu gitu, Uni menghujat nggak ya misalnya? Yesus kutunggu selalu menjamah diriku. Bagus lah itu. Enggak, karena memang betul kita butuh dijamah gitu. Karena ajaran kita memang kita tuh selalu dikatakan kita tuh berdijamah Yesus. Berarti kalau Uni nyanyi gitu nggak vulgar berarti ya? Tidak main ya maksudnya. Sama sekali. Kalau dia bilang ini, Yesus jamahlah diriku, aku sudah tak tahan. Nyanyi itu agak sulit itu. Gitu. Nadanya itu yang agak sulit. Nah Uni kan orangnya kan suara Uni kan kayak gini.
Nggak, maksudnya Uni kan kalau gitu tuh nggak, Uni jujur nih, menghujat nggak kayak gitu kalau di iman Kristen? Menghujat nggak sih? Aku nggak ikut-ikut. Kalau di kami tuh menghujat loh. Nggak, kalau di kami tuh menghujat loh, di Islam tuh menghujat. Aja Uni, di gereja aja Uni, aku kasih tahu ya. Baik, selamat pagi para jemaat-jemaat yang terkasih yang dijamah. Nah gitu kan, jadi enggak. Dijamah Tuhan Yesus, kita mendapatkan bagian daripada rohnya. Halo, selamat sore Kakak Anton Tobing, selamat sore. Halo, Kakak Anton, selamat sore. Dia baru minta naik ini, Anton ini. Iya. Kristen. Kristen ya. Nah, Kristen. Kantor. Lanjut. Ki aja dah. Banyak banget oten di bawah, tapi nggak ada yang berani. Mereka selain kepalanya kecil, nyalinya kecil dia. Tengok tuh katanya. Pada darah ini katanya darah Nabi Muhammad diminum. Nggak mikir orang itu di gereja, orang itu ini darahku, ini dagingku katanya. Ya itu udah monitor. Kanton, selamat sore. Woi. Kenapa kok Anton? Kenapa kok Anton? Apa yang kejepit Anton? Itu kayaknya mau nge-report sebenarnya. Karena kenapa? Apa yang kejepit Anton? Kristen di bawah itu kepanasan. Mereka selain itunya kepalanya kecil, nyalinya juga kecil itu. Makanya belilah produk Uni biar kepala kalian besar itu. Entah kepala bawah. Iya, buat kepala yang kepala kecil, beli minyak bulus Uniriva ya. Silakan lihat harganya di Google. Minyak bulus SR12 itu harganya berapa sih? Nanti order sama aku. Buat kalian yang nggak kuat menghadapi istri kalian, beli propolis ini ya, menambah stamina lumayan. Buat muka kalian yang butek, kalian facialnya tuh ada facial washnya nih ya, rasa kopi bukan hanya diminum, letakkan di muka kalian sekali. Ketika kalian yang bu bangke, bu bay dua ya, kalian semprot pakai ini, nggak ada lagi pakai gini-gini. Gitu caranya. Dan muka istri kalian yang nggak enak dipandang, jangan kalian ceraikan ya, pakailah ini moisturizer yang menjaga wajah muka mini kalian ya, yang nggak pernah wudhu itu ya, nggak pernah wudhu itu ya. Nah, pakai sabun bulus nih ya. Selain pakai minyak bulus, pakailah sabun bulus yang membesarkan keadaan kalian ya. Kepala kalian yang kecil itu kalian besarkan di situ ya. Gitu. Ada Dan ini adalah hand body. Ada testimoninya, lihat kalau Uni semakin cantik bulan depan berarti itu berhasil. Uni adalah sekaligus orang yang akan membuktikan produk. Dan Uni udah minum barusan. Dan ini adalah ya, ini ada ukuran besarnya susu kambing SR12 herbal. Gomilku 600 gram. Gomilku rasa strawberry ada, rasa plain ada, dan juga rasa coklat. Kurang apa lagi aku nih berusaha di dunia ini ya. Udahlah jualan sambil mengedukasi. Kalau masih aja aku ini nggak berguna buat peradaban, pulang kampung lah aku lagi, ya kan? Jual sendiri, coba jualan sendiri, walau nggak ada abang, adek pun mandiri. Gitu. Ada tamu, izin Kak Melani. Izin dong. Ya, proud to be Muslim. Proud to be Muslim. Dibuka mic-nya, Bang. Selamat sore. Dibuka mic-nya, Bang. Kenapa pada begini semua tamu-tamu ya, J? Bang J? Gak berani. Proud to be Muslim. Selamat sore. Ngapain dia itu? Apa namanya itu multi gitu ya? Kalau nggak mau ngomong ya? Iya. Barusan pula lagi. Yang kalau nggak sengaja kepencet minum, beli produk aku. Ya, yang kepencet beli produk aku. Nggak mau tahu, belum disuruh ini. Ya, beli produk aku. Bukan mic. Nah, buat kalian yang istri-istrinya udah tua bangkah, mukanya keriput, jangan kalian masukkan ke dalam pegadaian. Beli revitalizing serum ini, mudah-mudahan mukanya ketarik. Jangan, mohon maaf, saya tidak memfatwa, tapi saran saya jangan merubah apa yang Allah sudah ciptakan, tapi rawatlah apa yang sudah Allah ciptakan. Ingat,
lihat ada uban bukan berarti harus dihilangkan, tapi dengan beruban teman-teman tahu bahwa warna